Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhib. Kemarin kita sudah membahas tentang air. Kemudian juga kita membahas tentang menyamak dan juga membahas tentang bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan siwak. Baik, langsung saja. Silahkan disimak dan kemudian diharokati, diberi makna pada kitabnya masing-masing. Wasiwaku, yaitu siwak, atau kalau sekarang itu bisa disamakan dengan sikat gigi. Kalau di zaman Rasulullah itu menggunakan kayu arok gitu ya. Mustahabun, sangat dianjurkan atau dianjurkan fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Illa, kecuali ba'da zawali, setelah tergelincirnya matahari, lis-shaimi, bagi orang-orang yang berpuasa. Mengapa demikian? Karena hal itu bisa saja menjadikan seseorang itu menjadi batal puasanya kalau dia tidak hati-hati. Kemudian sebab yang kedua, karena bau nafas, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan minyak misk. Nah, oleh karenanya ketika seseorang itu menghilangkan bau mulutnya ketika dia berpuasa, maka tidak wangi lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hakikatnya baik berbau maupun tidak, sebenarnya itu nafas orang berpuasa itu lebih mulia ya, baik di sisi Allah. Selanjutnya wa huwa fi salasati mawadi', dan ada 3 tempat atau 3 kondisi asadu istihbaban yang sangat dianjurkan. Yang pertama, inda taghayyuri al-fahmi, nah, ketika berubahnya bau mulut ya, berubah menjadi tidak sedap ya. Min azmin, karena lamanya diam ya. Biasanya orang yang lama diam itu mulutnya berubah menjadi bau. Wa ghairihi, atau selainnya, misalkan setelah makan bawang, kemudian makan jengkol dan seterusnya yang itu menyebabkan bau mulutnya berubah, maka dianjurkan untuk bersiwak, menyikat gigi. Wa indal qiyami minan naum, dan ketika bangun dari tidur ya, ketika pagi hari itu disunahkan untuk bersiwak. Kemudian wa indal qiyami ila shalah, dan ketika berdiri untuk sholat. Jadi ketika kita mau sholat itu sangat dianjurkan untuk bersiwak karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya faslun, fasal atau bagian yang lain, wa furudul wudu. Nah, membahas tentang rukun-rukunnya wudu. Sittatu asya, ada 6 perkara. Yang pertama, an-niyatu inda ghuslil wajhi, niat ketika membasuh wajah. Ya, niat itu letaknya di hati. Adapun yang dilafadzkan itu hanya untuk menuntun hati kita. Wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah ya.
mulai dari tempat tumbuhnya rambut paling atas, kemudian telinga, kemudian dagu, itu wajah. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, dan membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Wa tertib, dan tertib alama zakarnahu, yaitu tertib yang telah disebutkan tadi. Tadi kelewat ya. Wa ghuslul yadaini ilal marafiq, itu membasuh tangan sampai siku. Kemudian wal mashu ba'dir ra'si, membasuh kepala. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kaki sampai mata kaki dan urut. Itu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan wasunanuhu, dan sunah-sunahnya. Asratu asya, ada 10 perkara. Yaitu yang pertama at-tasmiyah, membaca basmalah. Wa ghuslul ka'faini qabla idkhaliha al-ina'a, membasuh telapak tangan ya, qabla, sebelum idkhalihima al-ina, sebelum memasukkan ke dalam bejana. Atau tidak hanya bejana saja ya, ketika kita berwudu, kalau pancuran ya kita juga disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan. Wal madmatu, dan berkumur-kumur. Wal intinsyaqu, dan memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Jadi dimasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan. Itu namanya istinsyaq. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Ini sunnah ya. Jadi begini, dua tangan, itu sunnah. Kemudian wa mashul udhunain, dan mengusap kedua telinga ya, baik yang dalam dzahirihima ya, yang luarnya, wa batinihima, dan yang dalamnya, bima injadid, dengan air yang baru. Artinya ketika seseorang itu mengusap kepala kemudian dilanjutkan dengan telinga itu boleh, tetapi menurut mazhab Syafi'i itu yang sunnah itu mengusap kepala kemudian mengambil air yang baru diusapkan kepada telinga. Kemudian yang sunnah yang lain adalah tahlilu al-lihyatil al-kassah ya, yaitu menyela-nyelai jenggot yang lebat. Jadi jenggotnya lebat itu di sela-selai. Kemudian wa tahlilu asabiil yadain warijlain, menyela-nyelai di antara jari tangan dan jari kaki. Wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi kalau wudu itu kanannya dulu baru kiri, bukan kanan kiri gitu ya. Kemudian wa taharatu salasan, dan membasuhnya itu, menyucikannya itu sebanyak 3 kali. Berarti kalau 1 boleh, sunnah 3. Wal mulawah ya, dan berkesinambungan. Artinya setelah membasuh wajah dilanjutkan dengan membasuh tangan, kemudian membasuh kepala, kemudian membasuh kaki ya, dalam waktu yang tidak lama, berurutan. Tidak boleh membasuh wajah kemudian ditinggal ngapa-ngapain dulu, kemudian dilanjutkan membasuh tangan, kemudian berbicara dulu, kemudian dilanjutkan membasuh kepala. Nah, itu tidak, itu namanya tidak mulawah, tidak berkesinambungan, meskipun itu berurutan. Nah, kemudian faslu
yang berikutnya, faslun berikutnya, pasal yang berikutnya adalah wal istinja dan istinja. Istinja itu adalah mensucikan bekas buang air besar maupun air kecil ya. Itu istinja, bersuci dari buang air besar maupun buang air kecil. Wajibun itu hukumnya wajib minal bauli wal ghaid, dari kencing dan buang air besar. Wal afdalu, dan yang paling afdal adalah ayyastanjia bil ahjari, yaitu beristinja dengan batu-batu. Summa yutbi'aha, kemudian diikuti setelahnya bil ma'i, dengan menggunakan air. Jadi dengan istinja dengan batu dulu, 3 batu, kemudian baru setelah itu dengan air. Wa yajuzu ayyaqtasira, dan diperbolehkan untuk meningkat, memperpendek, meringkas alal ma'i, dengan menggunakan air saja. Au ala salasati ahjar, atau dengan 3 batu saja. Yunki bihinna al-mahal, yang memungkinkan untuk menghilangkan dengan batu itu al-mahal, ya, bekas kotoran di sekitar lubang itu. Nah, apa harus batu? Tidak, tetapi semua benda yang pertama syaratnya harus padat, kemudian syarat kedua itu harus menyerap, kemudian yang keempat itu bukan benda-benda yang dianggap mulia seperti roti, itu menyerap ya, tetapi itu kan untuk dimakan, maka tidak boleh. Kemudian kotorannya itu masih dalam sekitar lubang pembuangan ya. Kalau kemudian najisnya itu sampai ke kaki, misalkan air kencingnya itu di kaki, maka tidak diperbolehkan lagi beristinja. Jadi istinja itu hanya pada bihinna al-mahal, pada tempat di sekitar lubang pembuangan itu. Fa idza aradal iktisar, dan jika menginginkan untuk memperringkas lagi ala ahadihima, atas menggunakan air atau menggunakan batu, fal ma'u afdol, maka menggunakan air itu lebih afdol. Jadi yang paling afdol menggunakan batu kemudian air, tetap boleh salah satunya, dan yang kalau kita memilih salah satunya, maka menggunakan air itu lebih afdol daripada menggunakan batu atau tisu dan seterusnya. Selanjutnya wa yajtanibu istiqbala kiblati, dan ini adab membuang air itu adalah wa yajtanibu, ya, menghindari istiqbal, menghadap al-qiblah, kiblat, wastadbaroha, atau membelakanginya, fis sokhra, di padang pasir, maksudnya di tempat yang terbuka ya. Sedangkan kalau di tempat yang tertutup itu tidak apa-apa membelakangi atau menghadap kiblat. Wa yajtanibu al-baul wal ghaita, dan menghindari ketika kencing maupun buang air besar, fil ma'ir raqid, di air yang menggenang. Wa tahtas sajarah, dan di bawah pohon al musmirah, yang berbuah. Wa fit tariqi, di pinggir-pinggir jalan. Wa dhilli, dan di tempat-tempat orang banyak bernaung ya, tempat untuk berteduh, di halte misalkan, itu tidak boleh. Wa suqbi, dan di lubang-lubang, di lubang semut, lubang tikus, nah itu tidak boleh dikencingi. Wala yatakallamu, dan tidak boleh berbicara alal bauli wal ghaid, ketika
buang air besar maupun buang air kecil. Wala yastaqbilu asyamsa, dan tidak menghadap matahari, wal qamar, dan bulan, wala yastadbiruhuma, dan tidak membelakangi matahari dan bulan. Itu tentu ketika di dalam tempat-tempat yang terbuka. Selanjutnya faslun. Faslun walladzi yanqudul wudu, yang membatalkan wudu sittatu asya, ada 6 perkara. Ma kharaja minas sabilin, yaitu apa saja yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin, yaitu tidur pada posisi yang tidak tetap, maksudnya yang memungkinkan bergerak-bergerak, ya, kecuali tidur dalam posisi duduk yang bokongnya itu tetap, maka itu tidak membatalkan. Tetapi kalau kemudian ghairu hayatil mutamakin, yang posisinya tidak menetap, itu membatalkan wudu. Wazalul akli, hilangnya akal, bisukrin, karena mabuk, au marodin, atau sakit, misalkan pingsan, itu maka wudunya batal. Walam sur rojuli al mar'ata al ajnibah, dan memegang laki-laki atau perempuan asing yang bukan mahramnya. Min ghairi khalin, yang tanpa pembatas, tidak ada penghalangnya, maka itu menyebabkan batal. Wa massu farji, dan memegang farji adami, manusia, ya, bibatini, ya, dengan telapak tangan, al-kafi, bibatinil kafi, dengan telapak tangan. Wa massu khalqati duburihi, dan memegang lubang dubur ala jadid, ya, pada fatwa Imam Syafi'i yang baru. Jadi memegang baik alat kelamin yang berada di depan maupun dubur yang belakang itu dengan menggunakan telapak tangan, maka itu membatalkan wudu, baik milik sendiri maupun milik orang lain, milik anaknya misalkan, itu ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.